Pernah kebayang gak, kalau harga HP kamu naik, teknologi jadi lambat berkembang, dan inovasi dunia malah mundur? Semua itu bisa terjadi, dan penyebabnya bukan sekadar masalah teknologi, tapi perang dagang. Amerika Serikat dan Cina lagi adu kuat bukan cuma soal ekspor-impor, tapi juga di medan perang teknologi, dari chip, AI, sampai keamanan data global. Dan yang kena imbasnya? Seluruh dunia, termasuk kita. Di video ini, kita bakal kupas tuntas gimana perang dagang dua negara raksasa ini bikin dunia teknologi gonjang-ganjing. Simak sampai habis, karena kamu bakal kaget seberapa besar efeknya ke kehidupan kita sehari-hari. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bukan hal baru. Semua bermula sekitar tahun 2018, waktu itu Presiden AS, Donald Trump, mulai ngegas dengan menaikkan tarif impor barang-barang dari Cina. Katanya sih, biar industri dalam negeri Amerika lebih dilindungi. Tapi, Cina gak tinggal diam, mereka balas dengan tarif impor juga. Awalnya cuma soal ekspor-impor barang, tapi lama-lama merembet ke dunia teknologi. Perusahaan raksasa kayak Huawei dibatasi, ekspor chip ke Cina dilarang, bahkan aplikasi Cina diawasi ketat di AS. Sejak itu, konflik makin melebar. Gak cuma perang dagang, tapi udah jadi tech war, dan semua negara, termasuk kita, jadi penonton sekaligus korban dari pertarungan dua raksasa ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling kerasa, dampaknya ke industri teknologi global. Karena percaya atau enggak, perang dagang ini udah bikin dunia teknologi kayak jalan di atas ranjau. Pertama, industri chip dan semikonduktor. Amerika mulai batasi ekspor chip canggih ke Cina, terutama yang dipakai buat kecerdasan buatan, AI, data center, dan militer. Perusahaan kayak Nvidia, AMD, bahkan Intel, dilarang jual teknologi tertentu ke perusahaan Cina. Akibatnya, Cina mulai kekurangan akses ke chip-chip penting, dan mereka pun terpaksa ngembangin sendiri lewat perusahaan lokal kayak SMIC. Tapi sayangnya, kualitas dan performa masih jauh di bawah chip buatan barat. Kedua, industri gadget dan konsumen. Karena pembatasan teknologi dan distribusi chip terganggu, produsen elektronik, termasuk dari luar AS dan Cina, juga kena imbas. Harga perangkat bisa naik, stok menipis, dan perkembangan inovasi jadi lebih lambat. Bayangin aja, HP atau laptop yang harusnya keluar tahun ini, bisa jadi ditunda gara-gara komponen gak tersedia. Ketiga, dunia AI dan komputasi berat. Cina adalah salah satu negara paling ambisius dalam bidang AI, tapi karena dibatasi akses ke chip canggih seperti Nvidia A100 atau H100, perkembangan mereka jadi terhambat. Ini bikin kompetisi AI global jadi timpang. Di sisi lain, perusahaan barat juga kehilangan pasar besar di Cina, jadi keduanya sama-sama rugi. Keempat, efek domino ke negara lain. Negara kayak Korea Selatan, Jepang, sampai Taiwan ikut kecepit di tengah. Mereka pasok komponen kedua belah pihak, tapi sekarang harus milih, ikut aturan Amerika, atau tetap kerjasama dengan Cina dan ambil risiko. Intinya, perang dagang ini bukan cuma soal tarif atau politik. Ini udah masuk ke jantung teknologi dunia. Dan kalau dibiarkan berlarut-larut, kita semua bakal ngerasain efeknya, mulai dari harga barang naik, inovasi melambat, sampai kemungkinan terpecahnya internet dan teknologi global jadi dua kubu. Jangan kira cuma Amerika dan Cina yang ribut. Negara lain juga kena getahnya, bahkan harus putar otak buat tetap bisa bertahan di tengah konflik ini. Ambil contoh Korea Selatan dan Jepang. Dua negara ini punya peran penting banget di industri semikonduktor dan elektronik. Samsung, SK Hynix, TSMC, semua punya jaringan bisnis dengan Cina dan Amerika. Tapi sekarang, mereka dipaksa milih, nurut aturan ekspor dari AS, atau tetap jual ke Cina dan ambil risiko diputus kerjasamanya. Ribet kan? Lalu ada Taiwan, yang jadi pusat produksi chip dunia lewat TSMC. Posisi mereka makin rumit karena tekanan politik dari Cina juga makin besar. Mereka harus jaga hubungan dagang dengan semua pihak, sambil tetap melindungi bisnis utama mereka. Sementara itu,
Negara berkembang kayak India dan Indonesia juga ikut mikir ulang soal kerja sama teknologi. India, misalnya, mulai dorong program Make in India dan tarik perusahaan barat keluar dari Cina. Bahkan Apple mulai pindahin sebagian produksinya ke India. Indonesia juga mulai hati-hati, apalagi soal proyek teknologi, data center, dan kerja sama digital. Banyak negara sekarang gak cuma mikir untung rugi ekonomi, tapi juga pertimbangan geopolitik dan keamanan data. Jadi jelas, efek domino dari perang dagang ini luas banget. Dunia sekarang kayak lagi menyusun ulang peta teknologi, dan siapa yang bisa adaptasi dengan cepat, bakal punya posisi kuat di masa depan. Karena perang dagang terus berlanjut, dunia teknologi sekarang mulai kebagi dua. Ini yang disebut banyak ahli sebagai munculnya blok teknologi baru. Di satu sisi, ada blok barat yang dipimpin Amerika Serikat, bareng sekutunya kayak Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka bangun aliansi buat mengamankan rantai pasok chip, memperkuat keamanan data, dan menjaga dominasi di bidang AI dan teknologi tinggi. Di sisi lain, Cina juga gak tinggal diam. Mereka dorong pengembangan teknologi dalam negeri, dari chip buatan lokal, sistem operasi sendiri, sampai satelit dan jaringan 5G mandiri. Bahkan mulai muncul ekosistem teknologi yang bebas dari barat. Masalahnya, kalau tren ini terus jalan, dunia bisa makin terpecah secara digital. Bayangin, satu sisi pakai platform dan teknologi buatan barat, sisi lain pakai buatan Cina. Aplikasi beda, sistem beda, bahkan mungkin internet pun jadi dua versi. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal pengaruh global dan siapa yang bakal kuasai masa depan digital. Dan ya, kita semua ada di tengah-tengahnya. Melihat situasi sekarang, perang dagang antara Amerika dan Cina sepertinya gak bakal selesai dalam waktu dekat. Malah, bisa jadi ini berubah jadi perang jangka panjang di bidang teknologi. Prediksinya, dunia teknologi akan makin terbagi. Negara-negara bakal mulai milih kubu, entah ikut standar Amerika atau ikut sistem Cina. Bisa jadi, ke depan bakal muncul dua ekosistem digital yang gak saling nyambung, kayak dua dunia internet yang beda. Buat kita sebagai konsumen, dampaknya bisa kerasa dalam banyak hal. Harga gadget naik, layanan digital terbatas, dan inovasi yang dulu cepat sekarang jadi melambat. Tapi di sisi lain, kondisi ini juga bisa jadi peluang. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bisa ambil posisi strategis dengan membangun teknologi sendiri atau jadi jembatan antara dua kubu besar. Jadi, meskipun kelihatannya semua ini di luar kendali kita, sebenarnya dunia lagi berubah. Dan siapa yang cepat beradaptasi, dialah yang bakal menang di masa depan digital.